Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur Ibu kita pantas memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sore hari ini kita masih dianugerahi kesempatan panjang umur untuk bisa menambahkan wawasan kita tentang pesan-pesan ilahiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah dari ayat 1, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang maha tahu dengan apa yang dimaksudkan. Pada kesempatan yang lalu kita mengkaji Al-Baqarah, sudah sampai di ayat berapa Ibu? Ayat 4. Ayat pertamanya Allah maha tahu dengan apa yang dimaksud. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Pada intinya banyak misteri yang Allah ketahui, dan semua misteri pasti Allah ketahui. Tidak banyak misteri yang kita ketahui kecuali atas izin dari Allah. Dzalikal kitab, kita menunjuk kepada kitab yang isinya firman Allah. Kitab adalah buku yang di dalamnya ada tulisan, tulisannya adalah merupakan ucapan, dan Al-Quran adalah kitab yang diisi oleh firman-firman dari Allah. Dzalika itu kitab, buku, la raiba fi. Kalau sudah ada isinya firman Allah, apalah? Tidak. Raiba, keraguan, fihi, di dalamnya. Jadi kita harus meyakini hanya pada satu kitab utama, lalu dilanjutkan, lalu dilengkapi oleh keterangan-keterangan bayinat dari hadis yang terkait dengan Al-Quran. Utamanya di sini yang ingin kita kaji adalah zalikal kitab. Kita tudingkan jari kita kepada kitab suci Al-Quran, bahwa kitab suci Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dia juga huda, petunjuk. Petunjuk kalau diragukan maka akan menyesatkan. Tetapi kalau petunjuk itu sudah tidak diragukan, maka kita akan berada di jalan yang lurus. Huda, petunjuk Al-Quran itu. Petunjuk buat siapa? Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Berarti tidak semua orang bisa menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Hanya orang-orang spesial saja yang bisa menerima Al-Quran sebagai petunjuk, huda. Yaitu apa? Hidayah. Siapakah yang menerima hidayah Al-Quran? Orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri yang sudah kita pelajari, yang bertakwa, ciri pertamanya adalah alladzina, orang-orang yang yu'minuna, percaya dengan apa? Dengan bil ghaibi, dengan sesuatu yang gaib. Apa saja yang gaib? Malaikat, jin, Allah, angin, pahala, dosa, itu gaib semuanya ya. Nah, semua yang gaib itu dikuasai oleh Sang Maha Gaib, yaitu Allah. Kita percaya dengan Allah sebagai Tuhan kita lewat syahadat kita dan lewat KTP kita bertuliskan agama Islam. Kalau Islam itu agama yang menyembah hanya kepada Allah, Sang Maha Gaib. Baik, lanjut di situ Bu. Kemarin yang kita renungi, kalau bisa diusahakan kita kepada yang gaib itu, walau kita tidak melihat, contohnya jin. Kita mah nggak percaya, nggak boleh begitu Ibu ya. Kalau ada orang yang berucap bahwa saya mah nggak percaya sama yang gitu-gituan, maka tugas kita untuk meluruskannya. Kalau kita betul-betul menganggap Quran adalah la raiba, tidak meragukan, maka kita harus bisa dengan yakin membawanya kemanapun untuk menjadi huda, petunjuk. Siapa-siapa yang belum yakin atau kurang yakin dengan alam gaib,
Ya, mati. Jadwal kematian itu nyata apa gaib? Nah, orang-orang yang menunda ibadahnya sampai nanti saja di hari tua, seolah-olah matinya akan di waktu tua. Berarti mereka itu tidak mempercayai adanya yang gaib. Kita tunjukin, Bu, jangan cuma ditonton. Kalau kita sudah memahami ilmu Al-Quran, ya, maka kita tidak boleh lagi diragukan oleh orang lain. Kita harus berhati-hati dalam segala tingkah laku, harus juga la roiba, ya, harus tidak diragukan. Nah, Bu, kalau kita sudah tidak diragukan, maka kita pun harus memastikan diri kita tidak ragu-ragu kepada Allah, ya Bu ya. Jadi kalau ada orang, Bu Ika misalnya, saya nggak percaya sama yang gaib, nggak percaya saya sama yang begitu-begituan, itu mah cuma bisnis, itu mah hal-hal yang tahayul, ya. Ini bertebaran kalimat tahayul. Apa sih tahayul itu? Tahayul itu sesuatu yang menjadi hayalan, seolah-olah tidak nyata, masih ragu. Nah, orang-orang yang seperti itu harus kita tunjukin. Cara nunjukin kepada orang-orang yang masih ragu dengan jin, itu gimana caranya, Bu? Suruh buka Quran, sebutkan satu surat yang berjudul apa? Jin. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Manusia itu wujud makhluk nyata, jin wujud makhluk yang tidak nyata. Ya Bu ya. Jadi kalau menemukan orang-orang yang masih berucap itu tahayul, itu tahayul, yang ngucapin tahayul itu kadang-kadang nggak ngerti arti tahayul, betul apa betul? Cuman asal niru, asal ikut-ikutan saja. Nah, orang-orang yang seperti itu masih hidup dalam roiba, masih hidup dalam keraguan. Tugas kita kalau kita menemukannya jangan cuma menonton, tetapi harus segera memberikan petunjuk yang meyakinkan. Ya Bu ya.